Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Alfian Islamiyah, NIM 2018401001. Dosen pembimbing Dr. Haji Agus Mulyono, Magister Kesehatan. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan isi proposal yang berjudul Daya Hambat Bakteri Menggunakan Ekstrak Daun Jambu Mete dengan Menggunakan Difusi Metode Cakram. Yang melatar belakangi ialah Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki keanekaragaman hayati uang sangat melimpah dan berpotensi untuk digali manfaatnya. Salah satu keanekaragaman hayati ini adalah tanaman jambu mete. Daun jambu mete memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, sehingga masyarakat Indonesia banyak memanfaatkannya sebagai obat herbal sejak zaman dahulu. Di dunia farmakologi infusa, daun jambu mete diketahui memiliki efek antifungi dan antibakteri. Daun jambu mete mengandung beberapa variasi flavonoid. Sebagian besar adalah quercetin, glikosida, flavonol, dan senyawa fenol, sehingga daun jambu mete dapat digunakan sebagai antibakteri. Kandungan senyawa yang terdapat dalam ekstrak daun jambu mete adalah alkaloid, flavonoid, minyak atsiri, tanin, dan fenol. Ekstraksi merupakan proses pemisahan bahan menggunakan sejumlah massa bahan solvent sebagai tenaga pemisah dari campurannya. Dengan menggunakan pelarut yang sesuai, proses ekstraksi akan dihentikan ketika tercapai kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi senyawa dalam tanaman. Setelah proses ekstraksi, pelarut dipisahkan dengan penyaringan. Rumusan masalah dari penelitian ini ialah berapakah konsentrasi yang paling tepat untuk daya hambat bakteri. Tujuannya ialah kita dapat mengetahui konsentrasi yang paling tepat untuk daya hambat bakteri. Batasan penelitian, bakteri uji yang digunakan adalah bakteri Bacillus subtilis. Daun jambu mete yang digunakan pada penelitian ini adalah daun yang sudah tua. Penelitian ini hanya dilakukan pada konsentrasi zona hambat ekstrak daun jambu mete dengan konsentrasi 10%, 15%, dan 20%. Taksonomi dari tanaman daun jambu mete ialah divisi Magnoliopsida, kelas Magnoliopsida, subkelas Rhosidae, ordo Sapindales, famili Anacardiaceae, genus Anacardium, spesies Acardium occidentale, nama umum jambu monyet. Morfologi dari tanaman jambu mete ialah tanaman jambu mete merupakan tanaman yang berupa pohon dengan tinggi kurang lebih 12 meter. Batang berkayu, bentuk bulat, bergetah berwarna putih kotor. Daunnya tunggal, berwarna hijau, berbentuk bulat telur dengan tepi rata dan pangkal peruncing. Ujung daun membulat dengan pertulangan menyirip. Panjang daun 8-22 cm dan lebar 5-13 cm. Bunga majemuk bentuk malai terletak di ketiak daun dan ujung cabang. Mempunyai daun pelindung berbentuk bulat telur dengan panjang 5-10 mm dan berwarna hijau. Kelopak bunga berambut dengan panjang 4-5 mm dan berwarna hijau muda. Mahkota bunga berbentuk runcing, saat masih muda berwarna putih, setelah tua berwarna merah. Tipe buah tumbuhan ini buah batu, keras, melengkung, panjang kurang lebih 3 cm. Berwarna hijau kecoklatan, bijinya berbentuk bulat, panjang, melengkung, pipih, dan berwarna putih. Akarnya berupa akar tunggang berwarna coklat. Salah satu tanaman yang mempunyai aktivitas khasiat antibakteri adalah jambu mete, yang termasuk famili Anacardiaceae. Dalam hal ini, daun jambu mete memiliki khasiat antibakteri.
Screening fitokimia menunjukkan bahwa jambu mete mengandung fenol, flavonoid, steroid, triterpen, fenolik, dan minyak atsiri, asam anakardat, dan tatrol, saponin, tanin, alkaloid, steroid, triterpenoid, dan glukosida. Ekstrak aseton kulit biji jambu mete memiliki kadar hambat minimum. Ekstrak etanol dan ekstrak aseton menunjukkan kemampuan aktivitas antibakteri terutama pada bakteri patogen. Taksonomi bakteri Bacillus subtilis. Kingdom Bacteria, Phylum Firmicitus, kelas Bacilli, ordo Bacillales, famili Bacillaceae, genus Bacillus, spesies Bacillus subtilis. Bacillus subtilis merupakan salah satu bakteri gram positif yang memiliki batang besar, membentuk rantai, berspora, dan sifatnya aerob. Bakteri ini memiliki panjang 2-3 nanometer dan lebarnya 0,7-0,8 nanometer. Bacillus subtilis banyak ditemukan dalam tanah air, udara, dan tumbuh-tumbuhan. Infeksi yang dapat ditimbulkan bila terkena Bacillus subtilis adalah meningitis. Antibakteri merupakan suatu senyawa yang khusus digunakan untuk kelompok bakteri dan dapat mengganggu pertumbuhannya. Mekanisme daya kerja bahan antibakteri terhadap sel dapat dibedakan atas beberapa kelompok, yaitu merusak dinding sel, mengganggu permeabilitas sel, merusak molekul protein dan asam nukleat, menghambat aktivitas enzim, dan menghambat sintesa asam nukleat. Ekstraksi di sini adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair. Simplicia yang diekstrak mengandung senyawa aktif yang dapat larut dan senyawa yang tidak dapat larut seperti serat, karbohidrat, protein, dan lain-lain. Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi senyawa aktif dari Simplicia nabati atau hewani menggunakan pelarut sesuai. Semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian sehingga memenuhi baku yang ditetapkan. Ekstraksi menggunakan pelarut dibedakan menjadi 2 cara, yaitu cara dingin dan cara panas. Metode yang digunakan ialah metode difusi menggunakan cakram. Dilakukan dengan cara kertas cakram sebagai media untuk menyerap bahan antimikroba dijenuhkan ke dalam bahan uji. Setelah itu, kertas cakram diletakkan pada permukaan media agar yang telah diinkonulasi dengan biakan mikroba uji. Kemudian diinkubasikan selama 40 menit dengan suhu 65 derajat Celcius. Kerangka pemikiran dari penelitian ini ialah perlakuan awal, pengumpulan bahan, persiapan alat dan bahan, daun jambu mete yang diekstrak dengan menggunakan etanol 96%. Dari hasil ekstrak, mendapatkan senyawa alkaloid dan flavonoid. Fraksi yang digunakan ialah N-heksan, etil, asetat, dan N-butanol. Dari hasil ekstrak tadi, kandungan flavonoid dan alkaloid dapat menghambat proses sintesis dinding sel peptidoglikan bakteri sehingga mengakibatkan kerusakan dinding sel bakteri dan sel lisis. Metode yang digunakan ialah metode difusi cakram. Metode ini kita dapat mengukur zona hambat. Metode jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian eksperimental laboratoris. Tempat dan waktu penelitian ini dilaksanakan di laboratorium mikrobiologi farmasi. Identifikasi variabel penelitian, variabel bebas, ekstrak daun jambu mete dengan berbagai konsentrasi 10%, 15%, dan 20%. Variabel terikat, pertumbuhan Bacillus subtilis pada media agar. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam presentasi skripsi
hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.